guys, welcome back to our YouTube channel. Maaf ya, setiap opening selalu bilang gak lama ya nggak bikin video. Ya emang karena aku baru sempat bikin video lagi. Sebenarnya video ini mau aku bikin udah pas visanya keluar, cuman aku lupa terus, maafkan. Jadi baru sekarang aku bisa bikin videonya. Sekalian aku lagi siap-siap buat nanti sore berangkat ke bandara. Ya, we're going to Korea guys. Jadi aku sama suamiku mau liburan ke Korea without the kids, nggak pakai anak-anak. Karena kayaknya kita udah ngerasa kayak kita butuh deh nih liburan tanpa anak-anak gitu kan. Karena selama 10 tahun tuh aku sama suamiku selalu liburan ke luar negeri sama anak-anak. It's fun, it's really fun. Tapi pasti yang orang tua tahu rasanya, it's really tiring kan. Capeknya tuh nggak bohong lah, ada capeknya gitu kan, ngurusin anak, apalagi anakku 3, ngurusin anak, koper, penginapan, baju, apalagi kalau winter gitu. Jadi kayaknya untuk yang tahun ini kita memutuskan untuk berdua dulu aja gitu. Ya, jadi sebenarnya aku tuh mau bikin video ini buat ngasih tahu sih kayak apa aja sih yang dibutuhin untuk bikin visa Korea, karena kan katanya menyeramkan ya, dan aku pun merasakan sih, aku takut gitu. Kayak aku lihat-lihat TikTok isinya ditolak visanya padahal keuangannya oke. Ada juga yang ditolak padahal sering keluar negeri. Jadi kayak berarti Korea nih agak-agak tricky nih, nggak kayak Jepang yang gampang gitu ya, relatif gampang lah. Nah jadi untuk berkas-berkasnya sebenarnya kalian bisa lihat di websitenya Kedutaan Korea. Di situ lengkap sih ya. Aku takutnya kalau aku tulis di sini atau aku ngomong di sini ada yang salah, ada yang kurang. Jadi lebih baik kalian ngecek di website Kedubes Korea. Aku cuma akan jelasin di sini apa sih yang beda, apa dokumen apa yang aku butuhin karena aku tidak bekerja atau aku ibu rumah tangga. Jadi dokumen yang beda yang aku masukkan, yang aku nggak ada adalah SPT. Jadi untuk bikin visa Korea itu wajib punya SPT, laporan pajak. Karena aku nggak kerja ya, jadi aku nggak punya SPT, maka laporan pajak yang aku masukin adalah laporan pajak suami aku. Jadi karena suami aku juga ke Korea, dia ngeprint punya dia, dan dia ngeprint satu lagi untuk aku. Jadi satu-satu gitu ya, nggak cuman aku nebeng ke dia, enggak, tapi aku ngeprint untuk diri aku sendiri, suamiku ngeprint untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah surat keterangan kerja suami aku. Karena untuk ke Korea juga butuh surat keterangan kerja dan aku tidak bekerja, jadi aku pakai surat keterangan kerja suami aku. Jadi aku masukin juga di form aplikasi ku. Jadi aku masukin surat keterangan kerja suamiku, aku masukin laporan pajak suamiku, sama aku masukin surat sponsorship. Itu aku nyari di Google, contoh surat sponsorship, dimana di situ isinya ada yang menyatakan suamiku bekerja di mana, sebagai apa, akan menjamin aku bahwa aku akan kembali ke Indonesia. Dan di situ juga di surat sponsorship suamiku bilang bahwa dia akan menanggung seluruh biaya yang akan aku keluarkan, baik itu tiket, akomodasi, dan biaya hidup selama di Korea. Jadi di dalam surat sponsorship itu terdapat hal itu gitu, bahwa dia yang akan menanggung, dia menjamin bahwa aku akan kembali lagi ke Indonesia gitu, dan di mana suamiku itu bekerja. Setelah itu apalagi yang aku butuhkan? Aku butuh laporan keuangan dari suami aku juga. Jadi aku tidak pakai rekening 3 bulanku, laporan koran 3 bulanku tuh aku nggak pakai itu. Aku pakai laporan koran punya suamiku. Jadi suamiku yang udah dicap ya, dicap basah sama banknya. Itu bayar sih, tapi ya udahlah ya, mau nggak mau. Jadi suamiku ngeprint dikali 2. Dicapnya juga cap basahnya kali 2, satu buat apply dia visa, satu untuk apply aku visa. Terus setelah itu juga butuh foto buku nikah. Aku masukin foto buku nikah, kakak, itu kayaknya juga harus deh, wajib kayaknya. Jadi foto buku nikah, foto kakak yang membuktikan bahwa aku memang suami istri sama suamiku itu. Setelah itu aku juga masukin fotokopi paspor dan paspor lama aku. Jadi aku punya kayak 2 atau 3 paspor yang udah habis masa berlakunya.
Di situ kan ada beberapa visa ya, ada beberapa cap, itu semua aku fotoin, aku fotokopi, maksud aku fotokopi semuanya. Jadi aku bawa, jadi kayak tebel gitu application formku tuh, karena ada fotokopi paspor lama, paspor baru, beserta fotokopi visa-visa yang aku punya, fotokopi cap-cap negara-negara yang aku punya, itu aku fotokopiin semua. Terus juga fotokopi basah rekening koran suamiku selama 3 bulan, fotokopi surat keterangan kerja suamiku, terus surat SPT suamiku, surat sponsorship suamiku, itu juga semua dimasukin. Terus aku karena beli tiketnya waktu itu udah dari awal tahun, pede banget ya, harusnya tuh aku baru beli tiket awal tahun, aku berangkat akhir tahun. Sebenarnya sih katanya kalau bisa yang refund ya, karena kalau nggak refund itu Korea ya kalau udah ditolak ya udahlah hanguskan itu tiket ya. Dan aku nekat sih waktu itu, aku udah beli tiket, jadi aku masukin juga tuh print-printan bukti tiket pulang dan pergi aku beserta akomodasi aku selama aku di Korea. Jadi benar-benar aku masukin semua data yang bisa aku masukin deh tuh, aku print-printin, aku fotokopi semuanya, aku jadiin satu gepok. Nah pas aku ke Cafe Aceh kan untuk bikin visanya itu di Cafe Aceh ya, di Lotte Avenue Kuningan situ. Kita datang ke sana, itu aku bawa juga semua berkas aslinya. Kayak buku nikah sih aku nggak bawa. Tapi aku bawa paspor asliku yang lama pun aku bawa. Jadi aku bawa ke Cafe Aceh itu 3 paspor. 2 paspor lama aku, 1 paspor baru aku. Dan semuanya itu diambil sama mereka. Aku bilang ya bawa aja mbak. Biar sebagai bukti kalau emang aku tuh nggak akan nyari kerja atau imigran gelap gitu loh di Korea. Jadi kalau suamiku aman-aman aja harusnya, karena dia kerja kan, udah pasti dia bakal balik. Kalau aku kan belum tentu ya, takutnya ya disangsikan gitu. Jadi udah aku bawa semua paspor lamaku, udah deh aku kasih semuanya. Terus mbaknya bilang akan dihubungin kisaran 10 hari. Bisa dicek, ada websitenya gitu, kita bisa masukin nomor kita, nomor paspor, nama belakang kita, nanti kita bisa ngeliat progresnya, kita diterima atau ditolaknya itu juga udah bisa kelihatan dari situ. Dan katanya kan dulu bayarnya cuma bisa cash ya, sekarang sudah bisa pakai kris. Sudah bisa pakai kris BCA. Kemarin aku di sana pakai kris BCA karena aku nggak bawa cash juga, baru mau ambil, terus kata mbaknya oh bisa sekarang gitu. Jadi alhamdulillah ya, nggak perlu pakai cash lagi. Jadi ya itu sih, selama nunggu 10 hari kerja itu lumayan deg-degan, karena ya aku takut aja suamiku yang keterima terus aku enggak gitu kan, terus kayak pasti kan dia nggak akan jadi pergi juga dan tiketnya jadi otomatis gone dua-duanya gitu. Ya itu dia. Semoga membantu. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa tulis aja di komen, nanti aku bakal bikin video insyaallah selama di Korea kemana aja, makan apa aja, ngapain aja. Jadi sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye, thank you for watching.